Shalom, saya Murni Hati Gule. Sekarang saya melanjutkan studi di STTAMNES Barat semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 08022294. Saat ini saya mendapat bagian dari tugas Teologi Sistematika 2 dengan dosen pengampu Ibu Erlina Waruwo MTH. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview atau mengulang kembali materi tentang Teologi Sistematika 2. Di sini ada dua yang dibahas. Pertama, antropologi, dan kedua, hamartologi. Antropologi. Secara etimologis, antropologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pertama, anthropos, artinya manusia, dan logos artinya nalar atau ilmu. Jadi secara umum antropologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam Perjanjian Lama, kata Adam diterjemahkan sebagai manusia. Manusia dalam bahasa Ibrani yaitu ha-Adam. Kata Adam ini digunakan untuk menyatakan nama diri dan umat manusia. Dalam Perjanjian Baru, secara umum menggunakan kata anthropos. Sedangkan secara khusus, kata mengenai manusia ini dikelompokkan berdasarkan sifat dan keberadaan manusia, seperti pneumatos, yang artinya manusia yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, sarkikos, yang artinya manusia yang hidup dalam daging, dan pneumasarkikos, yang artinya manusia yang sudah dipimpin oleh Roh tetapi hidup dalam daging. Asal mula manusia berdasarkan pertama, pandangan para ahli. Pandangan kaum evolusionis ateistis mengatakan asal usul atau asal mula tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan proses alamiah yang mengalami evolusi dan sama sekali terpisah dari proses supranatural apapun. Pandangan kaum evolusionis teistis mengatakan bahwa kehidupan atau asal mula kehidupan tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia secara bertahap berevolusi dari bentuk yang paling rendah, tetapi Allah mensupervisi proses tersebut. Kedua, berdasarkan pandangan Alkitab. Berdasarkan pandangan Alkitab mengatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah. Semua yang ada di bumi ini, baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, dan terlebih manusia, itu diciptakan oleh Allah atau bukan berdasarkan evolusi. Selanjutnya, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berdasarkan Kejadian pasal 1 ayat 26, di situ kita tahu bahwa manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia adalah ciptaan yang paling istimewa di antara ciptaan lainnya. Jadi, mungkin kita bertanya, apa artinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Pertama, Allah adalah patron dasar manusia. Allah adalah model dasar manusia. Kedua, manusia mencerminkan Allah. Jadi orang yang sudah hidup di dalam Tuhan
orang yang sudah percaya kepada Allah seharusnya mencerminkan karakter dan seluruh aspek kehidupan ini harus mencerminkan Allah dalam kehidupannya. Ketiga, manusia seperti Allah tetapi bukan Allah. Maksudnya, manusia sudah diberikan karunia oleh Allah. Manusia bisa melakukan apa saja, tetapi manusia bukanlah Allah. Manusia terbatas, sedangkan Allah tidak terbatas. Keempat, manusia harus mewakili Allah. Jadi tugas manusia selama hidup di dalam dunia ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab. Pertama, memelihara dan menjaga bumi, bukan merusak. Baru melakukan amanat-amanat agung yang Tuhan inginkan. Unsur-unsur manusia sebagai makhluk ciptaan yang paling sempurna, manusia memiliki unsur-unsur hidup yang sangat unik. Ada dua pandangan yang paling umum tentang unsur-unsur manusia, yaitu dikotomi dan trikotomi, dan masing-masing memiliki ayat-ayat atau landasan ayat-ayat berdasarkan Alkitab. Pertama, dikotomi. Dikotomi menyatakan bahwa manusia hanya terdiri dari dua unsur saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara roh dan jiwa. Sebab menurut dikotomi, diyakini bahwa roh dan jiwa memiliki unsur yang sama, yaitu bersifat rohani. Ayat Alkitab yang mendasari dikotomi yaitu di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Di situ dikatakan bahwa sebab tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Baru Matius pasal 10 ayat 28 dan Pengkhotbah pasal 3 ayat 18 sampai 21. Itu ayat-ayat yang mendukung tentang dikotomi. Baru kedua, trikotomi. Trikotomi menyatakan bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh terdiri dari tulang, daging, darah, dan organ-organ tubuh yang kelihatan. Sedangkan jiwa dan roh tidak kelihatan. Jiwa dalam bahasa Ibrani yaitu nefes, dalam bahasa Yunani yaitu psyche. Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak manusia. Sedangkan roh dalam bahasa Ibrani yaitu ruach, dalam bahasa Yunani yaitu pneuma. Dengan rohnya manusia dapat memuji dan menyembah Allah. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Ayat-ayat yang mendasari tentang trikotomi dapat kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan Ibrani pasal 4 ayat 12. Potensi-potensi manusia. Manusia diciptakan dengan memiliki potensi-potensi untuk berelasi atau bersekutu dengan Allah, alam, dan sesamanya. Potensi-potensi yang dimiliki manusia yaitu pertama, potensi rohani untuk
berelasi dan bersekutu dengan Allah. Kedua, potensi moral agar manusia bisa saling menghargai, punya etika dan akhlak. Ketiga, potensi rasio atau berpikir. Keempat, potensi untuk berkuasa, khususnya untuk ciptaan lain dengan tujuan menjaga dan memelihara, bukan merusak. Kelima, potensi kreatif. Allah menciptakan manusia dengan menganugerahkan daya cipta. Jadi manusia mempunyai ide-ide kreatif dalam menciptakan sesuatu dengan tujuan berguna untuk kehidupannya. Ada 3 kecerdasan yang diberikan Allah untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia. Pertama, intelijensi quotient atau IQ, kecerdasan secara intelektual atau pengetahuan. Kemampuan untuk bernalar, kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk memecahkan masalah, dan kemampuan-kemampuan lain yang berkaitan dengan intelektual. Selanjutnya, emotional quotient atau EQ, kemampuan secara emosional seseorang. Ketiga, spiritual quotient atau SQ, kecerdasan dari segi spiritual atau rohani. Sekarang kita masuk ke hamartologi. Hamartologi secara etimologis, hamartologi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu hamartia yang artinya tidak mencapai target atau sasaran atau sering disebut dengan dosa, dan logos artinya ilmu. Jadi secara umum hamartologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang dosa. Asal mula dosa. Berdasarkan pandangan Alkitab, asal mula dosa yaitu pertama yang harus kita ingat, dosa tidak berasal dari Allah. Sesuai dengan yang telah kita ketahui bahwa Allah itu kudus, dan di dalam rancangan-rancangan Allah tidak ada sesuatu hal yang buruk. Jadi dosa itu tidak berasal dari Allah. Kedua, dosa berasal dari dunia malaikat. Sesuai dengan yang telah kita ketahui bahwa dulu ada seorang malaikat yang bernama Lucifer. Lucifer ini mempunyai bakat yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepadanya. Lucifer ini sebagai pembawa puji-pujian atau pemain musik. Tetapi karena ada kehendak, ada keinginan yang melampaui dan tidak seharusnya muncul dalam pemikirannya, sehingga ada yang namanya dosa. Lucifer ini ingin menyamai Allah. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 17, di situ sekilas dikatakan bahwa ada sedikit cerita tentang keinginan yang tinggi. Aku hendak, dan aku hendak. Sesuai dengan yang telah kita ketahui bahwa dosa pertama kali yaitu di Taman Eden, Adam dan Hawa.
Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa di hadapan Allah, manusia itu berarti karena mempunyai tujuan ilahi. Dan hubungan antara Allah dan manusia sangat baik. Namun, setelah manusia jatuh dalam dosa, semuanya berbeda. Semuanya berubah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tertolak. Karena itu membutuhkan penerimaan. Manusia merasa bersalah dan malu. Manusia merasa lemah dan tak berdaya. Dampak dari dosa manusia yaitu: pertama, manusia mengalami kematian rohani. Kedua, manusia mengalami kematian jasmani. Semula manusia tidak diciptakan untuk mati dan kembali ke tanah. Namun, setelah manusia berbuat dosa, maka manusia mengalami kematian dan penderitaan. Ketiga, dampak dari dosa ini yaitu ketiga, rusaknya hubungan dengan sesama. Kita sering mendengar bahwa ada yang mengatakan bahwa manusia adalah serigala bagi sesamanya. Karena sesuai yang telah kita ketahui, karena ulah dosa atau akibat dosa, manusia tidak pernah akur dengan sesamanya. Kadang kita sering melihat bahwa manusia seorang tidak ingin melihat sesamanya naik, dia ingin menjatuhkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Keempat, rusaknya keharmonisan antara manusia dan alam. Kelima, manusia akrab dengan penderitaan. Keenam, hukuman kekal. Dosa mendatangkan maut dan kebinasaan. Jadi itu dampak dari dosa yang telah diperbuat manusia. Saudara-saudara, ada 7 dosa maut yang bisa membuat kita hilang kendali dan jauh dari Tuhan. Pertama, kesombongan. Kedua, iri hati. Ketiga, amarah. Keempat, ketamakan. Kelima, nafsu seksual. Keenam, kemalasan. Dan ketujuh, kerakusan. Jadi saudara-saudara, 7 dosa ini yang menurut kita kecil, namun jika kita tidak bisa menahan dan mengendalikan diri, bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Contohnya, iri hati. Di dalam Alkitab, kita telah mengetahui atau sering kita dengar tentang cerita Kain dan Habel. Kain dan Habel. Kain adalah seorang kakak dan Habel adalah adiknya. Kain membunuh adiknya karena iri hati. Itu disebabkan karena mereka sama-sama memberikan kurban atau persembahan kepada Allah. Tetapi persembahan Habel lebih diindahkan Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Sehingga di dalam hati Kain timbullah iri hati, timbullah kepanasan hati, sehingga ia mengajak adiknya untuk pergi dan akhirnya ia membunuh adiknya. Jadi saudara-saudara, itu adalah contoh dalam Alkitab tentang iri hati. Jadi ke-7 dosa ini jika kita tidak langsung menyadari dan
mengendalikan diri kita, bisa membuat kita melakukan dosa yang lebih dan yang lebih sehingga kita jauh dari Tuhan. Dan di sini saudara-saudara, jangan kita ragu. Ada penyelesaian dosa. Dosa itu realitas yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Hal ini senada dengan ungkapan Paulus yang berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Manusia secara pribadi bertanggung jawab dan tidak dapat membenarkan diri dengan berbagai cara atau alasan serta perbuatan. Semua perbuatan dosa manusia akan mendatangkan hukuman yang mengerikan bagi manusia. Oleh karena itu, manusia perlu mengetahui jalan keluar dari dosa. Jalan keluar dari dosa dan hukuman dosa tidak dapat dikerjakan dan diusahakan oleh manusia. Artinya, sekalipun manusia berbuat banyak amal dan berbuat kebaikan, tetap saja ia tidak akan mampu membawanya bebas dari konsekuensi dosa. Karena secara esensial dirinya masih berada dalam status berdosa. Manusia juga tidak bisa terhindar dari konsekuensi dosa hanya karena melakukan banyak ibadah dan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun jalan keluar dari dosa yaitu pertama, hanya Allah yang sanggup menyelesaikan dosa. Berdasarkan Yesaya pasal 53 ayat 5 dan Roma pasal 8 ayat 3. Karya Allah yang akhirnya disebut sebagai jalan keluar dari dosa disebut pengampunan dosa. Pengampunan dosa itu adalah karya Allah yang terjadi karena anugerahnya. Kedua, mengakui dosa di hadapan Allah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Di dalam Kristus oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 7, Kolose pasal 1 ayat 14. Allah berkata bahwa siapa yang percaya kepada Kristus atau Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal dan tidak memperoleh hukuman. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena itu, sekali lagi, jalan keluar dari dosa hanya bisa diterima dalam iman kepada Yesus Kristus yang mati untuk menebus kita dari hukuman dosa. Jadi saudara-saudara, kunci untuk memperoleh kebebasan dari dosa yaitu percaya atau beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, sekian dan terima kasih.